Saya memulai karir di Tugure itu sebenarnya sejak tahun 95 gitu ya. 95 saya masuk ke sini sebagai tenaga honorer. Waktu itu karena saya lagi kuliah dan kebetulan perusahaan membutuhkan tenaga-tenaga tambahan untuk crash program. Nah, setelah itu sepertinya saya lanjut kemudian jadi karyawan ya. Kemudian 24 tahun sampailah saya di jabatan direktur operasional di Tugure. Seperti itu sih. Iya, saya cukup nyaman di Tugure dan saya cukup confident dengan Tugure sebenarnya gitu ya. Alhamdulillah saya diberi amanah untuk menjadi direktur operasional dan tugasnya direktur operasional ini adalah ya memastikan seluruh kegiatan bisnis ini berjalan dengan sesuai dengan yang kita rencanakan dalam RKP kita. Dan saya juga punya tugas untuk berkolaborasi juga dengan direktorat-direktorat lainnya, itu seperti ada direktorat teknik, direktorat keuangan, ya, yang dimana kita harus memastikan seluruh kegiatan operasional ini benar-benar terjaga sesuai dengan apa yang kita rencanakan di awal sebenarnya. Lebih ke arah situ sebenarnya. Ya. Ya, pandemi ini kan nggak ada di dalam RKP ya sebenarnya ya. Jadi memang saat itu suatu hal yang cukup cukup mengagetkan buat kita dan juga menjadi challenge gitu ya. Nah tadi seperti yang saya sampaikan bahwa ya, perusahaan ini harus tetap bertahan. Ya harus bisa melewati pandemi walaupun dengan badai yang sebesar itu. Ya kita akhirnya mengatur kembali portfolio kita di mana kita harus lebih balancing ya kan, di mana kita harus melakukan bahwa kita juga harus meningkatkan juga cadangan teknis ya gitu, sehingga hal-hal ke depan ini yang menjadi hambatan kita ini bisa kita lewati sebenarnya, dan itu memang tidak mudah ya. Ini perlu terutama adalah dukungan pemegang saham. Ini menjadi hal yang utama, kita harus bicara dengan pemegang saham dengan hal yang sedetail-detailnya gitu ya, dan kira-kira kemudian langkah apa yang perlu kita ambil sehingga perusahaan ini tetap akan sustain 10 sampai 20 tahun atau 30 tahun ke depan sebenarnya. Itu yang kita harapkan dari upaya-upaya kita yang kemarin kita lakukan sebenarnya. Dan alhamdulillah di tahun kedua kita juga masih, jadi tidak hanya selamat tapi juga kita naikin lagi nih cadangan teknis ini gitu ya. Cadangan teknis menjadi hal yang komponen yang utama menurut kita, bahwa di mana atas kondisi VUCA yang ada di market ini bisa kita antisipasi sebenarnya. Jadi itu sih sebenarnya yang lebih, yang kedua adalah, yang ketiga lagi adalah tadi antara manajemen ini harus kompak ya, juga dengan tim harus kompak, kita harus punya tujuan yang sama bahwa kita akan melewati badai ini gitu ya. Sehingga satu dan yang lainnya itu memahami peran apa yang harus dilakukan. Ya itu penting menurut saya ya. Jadi semua harus dalam perahu yang sama, kita punya tujuan yang sama dan semuanya harus bekerja untuk itu gitu. Ya 2021 kita juga cukup dengan kondisi pandemi selama 2 tahun ini kita bisa melewati itu, dan memang karena cadangan teknisnya kita naikkan gitu ya, sehingga laba kita, tapi sepertinya laba kita laba dalam posisi laba tapi tidak sebesar yang direncanakan di awal. Nah, pencapaian terbaik kita sebenarnya memang di tahun 2022
di mana dengan situasi yang ada seperti ini kita masih membukukan laba kurang lebih 103 apa 104 miliar lah ya laba bersih. Dan yang paling penting adalah tingkat kesehatan keuangan kita tetap masih dijaga di atas 200%. Kalau nggak salah kita di 240 ya 40% seperti itu. Yaitu yang kita bahwa kita komitmen untuk menjaga janji kita dalam memenuhi kewajiban kita dalam membayar klaim, sehingga siding itu merasa nyaman lah gitu dengan kita. Ya, saya pikir semuanya harus terbuka, harus bekerja sama, kita sesama manajemen kita harus sama terbuka, dan kita juga harus bisa open mind terhadap masukan, terhadap kritikan gitu ya. Dan kemudian juga ada satu hal yang paling juga penting juga menurut saya adalah integrity. Dalam kondisi yang saat ini itu jadi hal yang sepertinya juga jadi hal yang utama gitu ya untuk melakukan segalanya. Kemudian juga tadi seperti yang disampaikan, dukungan pemegang saham ini sangat penting sehingga manajemen beserta karyawan ini confident untuk melakukan setiap dalam melaksanakan semua rencana kerja yang sudah diterapkan gitu ya. Dan kemudian tadi faktor integrity juga sangat penting gitu ya. Dan yang pasti ini semua karyawan harus tahu apa yang akan dituju oleh perusahaan, itu juga jadi hal yang sangat utama sehingga teman-teman ini kita bergerak di dalam satu perahu yang sama, kita arungi bersama dan kita mestinya sama-sama merasakan hasilnya yang dengan sama-sama juga gitu ya, seperti itu. Untuk perusahaan ya, karena saya dibesarkan oleh Tugure gitu ya, saya punya obsesi ini membawa Tugure ini ke tingkat regional sebenarnya. Jadi Tugure ini kita harapkan ke depan ini Tugure juga bisa bermain di pasar internasional. Dan untuk itu kita Tugure juga sudah mempersiapkan diri gitu ya. Pada saatnya nanti Tugure saat ini sedang mempersiapkan diri untuk di-rating secara internasional. Dan insya Allah itu setelah mungkin 2024-2025 kita sudah siap di international rating dan kita akan bermain di regional. Dan mudah-mudahan ini dengan bermain di regional sehingga portfolio kita akan lebih spread ya, sehingga kita bisa mengatur portfolio ini dengan lebih baik lagi. Ya harapannya ya menjadi yang terbesar di Indonesia sebenarnya, seperti itu. Dan dalam kondisi yang sangat sehat gitu ya. Itu yang paling penting saya rasanya yang diharapkan oleh para mitra usaha.